Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membaca materi mata kuliah pengantar ilmu hukum tentang lembaga penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Muda. Di sini saya akan menjelaskan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama itu Kepolisian Republik Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Polri. Dalam pasal 2 disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dilanjutkan dalam pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia tercantum dalam pasal 13 sampai 16 Undang-Undang Polri. Yang kedua, lembaga penegakan hukum Indonesia yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangannya diatur dalam pasal 30 sampai 37 Undang-Undang Kejaksaan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Esmeralda akan melanjutkan pembaca materi dari Surya, yaitu Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 1 angka disebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki kekuasaan kehakiman ini diatur dalam pasal 21 sampai dengan 29 UU Kekuasaan Kehakiman. 4. Lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan atau UUP dalam pasal 1 angka 2 junto. Pasal 2 disebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tugas dan kewenangan diatur dalam pasal 6 sampai dengan 9 UUP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafi Akbar. Saya akan melanjutkan materi dari Esmeralda tadi, yaitu 5. Advokat atau acara. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, UU Advokat. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan advokat adalah orang yang berprofesi sebagai jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan, memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Hak dan kewenangan advokat diatur dalam pasal 14-20 UU Advokat. 6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Sekadar untuk diketahui bahwa UU KPK ini telah mengalami perubahan akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari DPR. Perubahan tersebut dicabut dalam dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 UU KPK menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dilanjutkan dalam pasal 4, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih detail. Tugas, wewenang, dan kewajiban diatur oleh pasal 6, 15 UU KPK. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari, ingin melanjutkan hasil presentasi dari Rafi Akbar. Yang ketujuh, Ombudsman. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia Undang-Undang dalam poin A menimbang disebut bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang lembaga penegakan hukum di Indonesia oleh kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, saya sebagai moderator meminta maaf. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.